ya. Nah, nanti ada tiga materi pokok yang akan saya keluarkan di ujian. Kalau materi pokoknya itu ada 4 poin, tapi saya ambil 3 saja ya, 3 saja. Yang teknik manajemen risiko sudah masuk materi UTS ya, karena proses di manajemen risiko, risiko itu diapakan, apakah dikelola sendiri, lalu ada 3 tahapan itu ya, sudah saya tidak akan keluarkan lagi. Sehingga nanti yang akan saya keluarkan di UAS rencananya adalah risiko operasional ya. Ketentuannya sudah nanti kita mendasarkan yang terupdate di Indonesia ya, mendasarkan pada POJK yang tahun 2020 itu ada penjelasannya ya, ada definisinya, pengukurannya, juga perhitungan kerugiannya. Lalu yang kedua, manajemen risiko operasional dan risiko perubahan kurs. Nah, ini nanti saya ambilkan untuk yang derivatif saja. Mungkin futures atau option atau gabungan keduanya ya. Saudara masih ingat fungsi derivatif? Ada yang pertama adalah untuk spekulasi, kemudian hedging, kemudian satunya adalah selain apa namanya, fungsi dari derivatif untuk hedging, lindung nilai ya, lalu untuk spekulasi, lalu satunya adalah apa yang transaksi lebih dari 2 itu yang sudah kita berikan, sudah kita bicarakan, contohnya apa, saya kok tiba-tiba lupa. Ada yang ingat? Selain hedging, spekulasi, arbitrase. Nah ini ya, ini kemungkinan yang nomor 6 ini saya gantikan dengan ini, sehingga tidak hanya risiko perubahan kurs saja, tapi masuk di dalamnya adalah derivatif atau sekuritas turunan. Lalu yang depan ini manajemen risiko operasional kan sudah mencakup di nomor 4 ini ya, yang materi yang pertama. Jadi materinya adalah saya insert ya. 3 ini, manajemen risiko operasional, lalu yang kedua derivatif mungkin futures atau option atau gabungannya ya. Kalau gabungannya berarti nanti akan masuk ke arbitrase. Lalu manajemen risiko perbankan, ini yang sudah saudara presentasikan ya, manajemen risiko perbankan. Nah, materinya ini nanti untuk ujian akhir semester ya. Saudara siapkan, lalu metodenya masih menggunakan e-learning sama seperti ujian-ujian sebelumnya ya. Jadi belum ada tatap muka, jadi kita akan gunakan e-learning, dan karena e-learning ya mau tidak mau tidak ada yang close book, tidak ada ya, tapi nanti silakan dikerjakan secara mandiri ya. Ini untuk materi. Ada yang mau disampaikan dulu untuk materi sebelum masuk ke manajemen risiko bank dan khususnya operasional, risiko operasional? Belum ada, Bu. Belum ada. Okay. Belum ada, Bu. Ya, sudah sudah didokumentasikan ya, mau dicatat atau mau difoto, mau diapakan terserah saudara. Tapi poin-poinnya ada 3 itu untuk materi ujian akhir semester. Baik, saya akan membuka dulu untuk SOJK ya, SEOJK, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, dengan pendekatan indikator dasar. Tapi kita bisa juga buka dulu untuk yang 2020. Nah, cuman ini belum berlaku ya, hanya definisinya bisa dilihat di 2020, ini lebih lengkap untuk definisi. Jadi ada surat edaran, sudah di screen saudara, sudah nampak ya, yang tadi saya bagikan juga. Kita akan lihat sama-sama untuk salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 SEOJK 03 tahun 2020 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional
dengan penggunaan pendekatan standar bagi bank umum. Standar bagi bank umum. Nah, kalau yang POJK sebelumnya menggunakan pendekatan indikator dasar yang masih dipergunakan juga ya. Kalau ini masih karena 2020, maka untuk laporan bank tahun 2020 belum menggunakan ini ya, seperti bank yang sudah saudara presentasikan. Baik, di POJK ini saudara bisa mempelajari nanti lebih lanjut ya, apa yang dimaksudkan dengan risiko operasional. Meskipun di mana di annual report juga sudah dijelaskan ya, dan bagaimana masing-masing bank ini melakukan mitigasi terhadap risiko operasional, itu juga sudah saudara presentasikan ya, hanya belum sampai pada angka. Nah, di POJK ini sudah dihitung angkanya ya, aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dalam perhitungan KPMM. Nah, di mana? Di ketentuan umum ini yang 2020 ya, 2020 ini lebih definisinya lebih detail ya dibandingkan dengan yang 2016. Yang dimaksudkan dengan risiko operasional adalah risiko, ini sudah hafal semua ya, karena sudah presentasi itu, adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian ekstern yang mempengaruhi operasional bank. Nah, apakah hanya bank? Mestinya tidak ya. Risiko operasional ini juga bisa menghinggapi atau terjadi pada perusahaan-perusahaan selain bank. Hanya karena bank ini adalah intermediari ya, lembaga perantara yang fungsinya mengumpulkan dana masyarakat. Berarti kan ada dana masyarakat yang terkumpul di bank, lalu mereka akan salurkan gitu kan sebagai lembaga perantara atau intermediari, lembaga intermediari atau perantara. Sehingga trust itu yang utama kan, bagaimana orang akan menyimpan uang baik itu dalam tabungan ataupun deposito ke bank kalau tidak ada trust ya. Nah, sehingga karena bank ini merupakan lembaga perantara yang mengumpulkan uang masyarakat, dana masyarakat ya, termasuk dana pemodal tentunya ya, maka rigid sekali aturannya ya, berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan untuk non-bank. Jadi bank ini diatur oleh banyak ketentuan ya, baik oleh Bank Indonesia maupun BOJK. Nah, salah satunya adalah ATMR ini, aktiva tertimbang menurut risiko. Baik, kita kembali ke definisi. Jadi risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses intern, human error termasuk di sini ya, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian ekstern yang mempengaruhi operasional bank. Risiko hukum termasuk risiko operasional yang timbul antara lain karena eksposur terhadap denda, penalti dan atau hukuman yang diakibatkan oleh tindakan pengawasan atau supervisory action maupun penyelesaian secara perdata, namun tidak termasuk risiko strategik dan risiko reputasi. Meskipun risiko hukum juga ada ini ya, dikeluarkan secara terpisah ya di yang sudah saudara presentasikan. Lalu risiko operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan kecukupan modal. Selain risiko kredit, risiko pasar, dan risiko yang bersifat material. Nah, sebenarnya saya berekspektasi ini yang saudara presentasikan dari annual report, karena semuanya kan ada ya, itu sampai pada perhitungannya ya, perhitungan tidak hanya yang mereka lakukan, tetapi sampai pada perhitungannya. Karena bisa diperhitungkan ya, selain risiko operasional, ada risiko kredit, risiko pasar, dan risiko yang bersifat material. Nah, utamanya tiga ini lalu yang diatur oleh POJK operasional,
risiko kredit dan risiko pasar. Kalau kredit kan risiko yang ditimbulkan dari penyaluran dana ya, tapi kalau pasar intinya risiko ini timbul dari selisih yang terjadi karena pergerakan bunga ya, utamanya adalah bunga. Lalu ATMR ini lalu bisa dihitung ya. Jadi nanti kalau untuk ketentuan umum saudara bisa gunakan ini yang lebih panjang. Kemudian perhitungannya nanti kita bisa gunakan saja untuk yang 16 ya. Saya pindah ke 2016 karena masih menggunakan pendekatan indikator dasar yang berasal dari POJK nomor 2016. Saya akan berpindah ke 2016. Sudah berganti 2016 ya. Ini yang juga digunakan di annual report yang saudara presentasikan ya. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24 tahun 2016 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar. Jadi yang digunakan adalah indikator dasar. Kalau yang 2020 tadi yang di pendekatan standar bagi bank umum ya, yang 2020 pendekatan standar bagi bank umum. Tapi kalau yang 2016 pendekatannya menggunakan pendekatan indikator dasar. Nah, itu yang berbeda ya. Nanti kalau muncul PID atau ID ini berarti kepanjangan dari indikator dasar. Kalau PID ya pendekatan indikator dasar ya. Kemudian yang akan dihitung adalah ini ya, ATMR ini ya, aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional. Nah, menghitungnya menggunakan pendekatan dasar atau PID, pendekatan indikator dasar. Kemudian ada ketentuan umum, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ada juga di sini ya, sama ya. Tapi di yang 2020 tadi lebih lengkap ya. Tapi saudara gunakan ini pun tidak ada masalah. Yang 2016 risiko operasional per definisi adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, lalu saudara sudah menjelaskan apa yang dilakukan oleh masing-masing bank kaitannya dalam mengelola risiko operasional ya. Saudara sudah mendeskripsikan itu. Nah, lalu yang di nomor 4 ini, risiko operasional merupakan salah satu risiko yang diperhitungkan bank dalam menghitung ATMR untuk perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM ya. Oleh karena itu, sebagaimana telah diatur dalam POJK, KPMM Bank Umum, bank wajib memperhitungkan ATMR untuk risiko operasional dalam perhitungan KPMM menggunakan, nah ini yang digunakan ya, yang di 2016 itu pendekatan indikator dasar atau basic indicator approach. Nah, yang 2020 tadi menggunakan pendekatan standar ya, standardized approach. Atau yang lainnya pendekatan yang lebih kompleks. Nah, ini belum diatur oleh POJK, mungkin nanti setelah berjalannya waktu ya, karena kan mulainya dari indikator dasar yang 2016, lalu pendekatan standar yang 2020. Nah, ini yang belum diatur. Tapi ini atau berarti boleh ya kalau mau menggunakan. Untuk penerapan tahap awal perhitungan ATMR untuk risiko operasional dilakukan dengan menggunakan PID, pendekatan indikator dasar ya, ini yang digunakan dalam menghitung ATMR. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana cara menghitung ATMR ya. Perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan PID, pendekatan indikator dasar. Perhitungan ATMR untuk risiko operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan PID sebagaimana dimaksud dalam butir 1.5 dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Aktiva ketimbang menurut risiko untuk risiko operasional. Nah, ini menghitungnya ya.
menghitung ATMR untuk risiko operasional adalah 12,5. Jadi ini sudah ketentuannya ya, 12,5 dikalikan beban modal risiko operasional. Dikalikan beban modal risiko operasional. Nah, lalu caranya bagaimana? Ada penjelasan di bawahnya. Yang dimaksud dengan beban modal risiko operasional adalah rata-rata dari penyumlahan pendapatan bruto atau gross income tahunan bulan Januari sampai bulan Desember yang positif saja ya. Pada 3 tahun terakhir dikalikan 15%. Jadi 15% dikalikan rata-rata pendapatan bruto positif. Perhitungan beban modal risiko operasional dilakukan dengan rumus ini. KPID sama dengan sigma GI. GI adalah gross income ya. Gross income I sampai N dikalikan alpha dibagi N. Nah, N-nya adalah 3 ya, 3 tahun. KPID adalah beban modal risiko operasional menggunakan PID, pendekatan indikator dasar. Lalu GI adalah pendapatan bruto positif dalam 3 tahun terakhir. N adalah jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif. Alpha adalah 15%. Kemudian di POJK ini juga memberikan contoh ya, contohnya tidak sulit ya. Misalnya di contoh Bank A dalam juta rupiah ya angkanya, pendapatan bruto, nah semuanya positif kan, dari 2011 sampai dengan 2015. Yang dipakai adalah 3 tahun terakhir yang positif, sehingga yang digunakan adalah tahun 15, 14, dan 2013 ya. Sehingga berdasarkan data ini maka beban modal dalam rangka menghitung ATMR untuk risiko operasional posisi tahun 2016 adalah sebagai berikut. ATMR risiko operasional 12,5 adalah rumusnya ini ya. Rumus dalam menghitung risiko operasional 12,5 dikalikan beban modal risiko operasional. KPID ini. KPID rumusnya ini ya. Sigma gross income I sampai dengan N kalikan alpha dibagi N. N-nya adalah 3 tahun. Nah, sehingga dengan data ini maka beban modal risiko operasional ada 15% dikalikan 750 ditambah 3.000 ditambah 2.250 dibagi 3 karena rata-ratanya ya. Rata-rata GI positif selama 3 tahun terakhir ya. Dibagi 3 sama dengan 3.750. Sehingga ATMR untuk risiko operasional posisi tahun 2016 adalah sebesar 3.750.000 ya, 3 miliar 750 juta rupiah ya, karena ini dalam jutaan toh. 3750 nolnya 6 gitu kan, karena dalam jutaan ya. Inilah ATMR untuk risiko operasional posisi tahun 2016 dengan data pendapatan bruto dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Jadi yang dihitung adalah 3 tahun terakhir ya. Kalau 2015 menggunakan data apa? Berarti menggunakan data 14 sampai 11 ini ya, sehingga yang dirata-ratakan adalah 3.000, 2250, 1.750 ya, dibagi 3 kalikan 15% kalikan 12,5 ya, mestinya angkanya lebih besar dibandingkan dengan 2015. Kalau 2014 ya berarti menggunakan angka ini ya, 2014 2250, 1750, 2.500. Sehingga bisa dibandingkan ATMR risiko operasional tahun 16, 15, 14. Kalau 13 belum bisa ya, karena memerlukan data yang 2010, berarti perlu data tambahan. Ini untuk menghitung ATMR aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional. Untuk risiko operasional. Kemudian bisa dipahami ya, saya kira tidak sulit untuk saudara, karena rumusnya ada, contoh angkanya juga ada, mudah dipahami.
Lalu perhitungan pendapatan bruto dilakukan dengan memperhatikan pendapatan bruto adalah pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional non bunga tertentu bersih yang dihitung secara kumulatif dari periode awal Januari sampai dengan akhir di bulan Desember setiap tahun. Lalu tata cara perhitungannya pendapatan bruto sebagaimana tercantum pada lembaran surat edaran ekonomi surat edaran OJK ini. Dan seterusnya ya, tata cara perhitungannya melalui laporan bulanan Bank Umum atau LBU. Nah, di laporan bank kan muncul juga LBU itu ya. LBU adalah laporan bulanan Bank Umum. Untuk bank yang memiliki unit usaha syariah ini berarti belum ini ya spin off ya. Kalau masih memiliki unit usaha syariah karena ketentuannya kan sampai 2023 untuk melakukan spin off. Kalau sekarang masih voluntary, tapi begitu 2023 sudah mandatory. Unit usaha syariah akan menjadi bank unit syariah. Perhitungan pendapatan bruto berdasarkan pada pendapatan bruto dari usaha syariah setelah dikonversi sesuai dengan karakteristik usaha bank dan prinsip syariah. Karena kan bank syariah tidak mengenal ini ya, mengenal pendapatan bunga ya kan tidak ada di bank syariah sehingga perlu dikonversikan terlebih dahulu dalam menghitung ATMR. Nah, tentunya akan ada ketentuan secara spesifik untuk bank syariah. Lalu dalam hal mendasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, koreksi kalau ada perubahan karena ada koreksi dari KAP maka juga ATMR itu juga harus dihitung ya, dikoreksi juga, dihitung ulang pada bulan berikutnya setelah laporan keuangan diaduk disampaikan oleh KAP kepada bank. Nah, ini nanti disesuaikan lagi dan seterusnya ya. Ini contoh lagi dalam hal pada perhitungan rata-rata pendapatan bruto selama 3 tahun terakhir terdapat 1 tahun atau 2 tahun. Ini kasus ya, kasus kalau pendapatan brutonya tidak semuanya positif ya, rugi kan. Kalau pendapatannya negatif kan berarti minus negatif. Oke, kita lihat penjelasannya dulu ya. Dalam hal perhitungan rata-rata pendapatan bruto selama 3 tahun terakhir terdapat 1 tahun atau 2 tahun bank mengalami pendapatan bruto negatif atau nihil. Maka untuk perhitungan rata-rata pendapatan bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bank harus mengeluarkan nilai pendapatan bruto negatif tersebut dari pembilang dan penyebut pada saat menghitung rata-rata pendapatan bruto. Nah, ini bedanya kalau bank ini mengalami kerugian ya, kerugian di kasus ini, maka lalu tidak dihitung ya. Di contoh ini ya, tahunnya sama 15, 14, 13, pendapatan bruto 800, 1.200 dalam juta rupiah, dan tahun 2013 ini negatif. Maka yang negatif dikeluarkan. Untuk posisi tahun 2016, ATMR risiko operasional adalah 12,5 dikalikan beban modal risiko operasional atau sama dengan 12,5 dikalikan 15% dikalikan 800 ditambah 1.200. Nah, 750-nya ini dikeluarkan ya, dibagi 2 atau sebesar 1.875. 1.875.000.000 ya. Nah, ketentuannya begitu ya. Jadi kalau ada jika selama Nah, di sini bedanya ya. Kalau selama 3 tahun lalu ada yang negatif ataupun nihil. Nihil itu maksudnya tidak ada pendapatannya. Pendapatan brutonya negatif. Maka dikeluarkan dari perhitungan rata-rata sehingga data ini nanti yang digunakan hanya 2 saja untuk tahun 2016 yaitu 2015 dan 2014. Ini untuk
Lalu ini kasus yang berbeda ya. Kalau yang ini kan negatifnya di tahun 2013 ya. Kalau negatif semua 3 tahun terakhir, maka yang digunakan yang terakhir ini. Apabila selama 3 tahun terakhir bank mengalami pendapatan bruto negatif atau nihil, maka untuk perhitungan rata-rata pendapatan bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bank harus menghitung beban modal risiko operasional menggunakan pendapatan bruto tahunan yang positif. Positif. Nah, ini ya. Jadi kalau terjadi kasus tahun 2015 negatif, pendapatan brutonya 14 negatif, 13 negatif, maka yang digunakan yang terakhir, yang 1.800 ini saja. Tidak perlu dirata-ratakan dalam 3 tahun, gitu ya. Nah, sehingga nanti akan sama tuh untuk berapa? 2016, 2015 ini angkanya juga akan sama 1.800. Tapi kalau 14 beda ya. Kalau 14 yang digunakan adalah 13, 12, 11. Sehingga yang digunakan adalah rata-rata 12 dan 11 yang positif. Kalau 2014 berarti 1.800 ditambah 2.750 dibagi 2. Angka di sini ya. Lalu sama langkah yang lain dikalikan 15%. Setelah ketemu hasilnya, lalu dikalikan dengan 12,5. Ini untuk kasus yang berbeda ya, sehingga saudara nanti bisa komparasikan berapa aktiva tertimbang menurut risiko pada risiko operasional per tahun ya, saudara bisa bandingkan itu ya dengan cara ini. Ini untuk kasus yang terjadi. Lalu kalau merger dan atau konsolidasi, bank yang baru berdiri atau bank hasil merger atau konsolidasi harus menghitung ATMR untuk risiko operasional sejak bulan Januari tahun berikutnya setelah tahun pendirian. Merger atau konsolidasi bank dengan menggunakan pendapatan bruto tahun awal pendirian yang perhitungannya selama 1 tahun. Jadi ini kasusnya adalah beberapa bank melakukan merger menjadi Bank A yang efektif beroperasi sejak 15 April 16. Pada bulan Desember 16, total pendapatan bruto Bank A 750 juta. Berdasarkan penelitian, Bank A tidak diharuskan menghitung ATMR untuk risiko operasional sampai dengan akhir tahun pendirian tahun 16. Selama tahun 17, sejak bulan Januari 17, Bank A menghitung ATMR untuk risiko operasional sebagai berikut. 12,5 dikalikan beban modal risiko operasional 15% dikalikan 750 juta dikalikan 12/9. 12/9 ini dari mana ini? April tidak lengkap 1 tahun mungkin ya. 17, jadi ini mulainya bulan beroperasi sejak 15 April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember ada di situ. 12 dibagi 9. Karena ini hanya 9 bulan ya. Kalau mulai beroperasinya April 15, maka tahun 16 ini tidak diwajibkan karena kan datanya belum ada. Tapi sejak Januari 17 ini yang perlu dihitung karena sudah ada data. Meskipun datanya tidak 1 tahun, melainkan hanya 9 bulan sejak bulan April, gitu ya. Ini untuk kasus-kasus bank yang merger atau konsolidasi, kemudian punya kewajiban ya. Lalu dengan cara yang sama, kalau beroperasionalnya 19 Desember 2016, maka 16-nya tidak punya kewajiban, yang diwajibkan adalah Januari 17 ya, ATMR-nya beban modal risiko 100 juta dikalikan 12 dibagi 1. 12 dibagi 1 itu karena 1 bulan ya, 1 bulan.
Ini untuk kasus-kasus. Lalu ada ketentuan lain, lampiran dalam SEOJK ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas keuangan ini. Baik, ini untuk bagaimana cara menghitung risiko operasional ya, ATMR untuk risiko operasional. Lalu yang lainnya, yang kredit maupun yang satunya likuiditas ya, itu juga diatur sendiri. Saya hanya sampel saja untuk salah satu elemen dari ketentuan bank untuk yang risiko operasional saja. Ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya pindah ke contoh ke Bank Mandiri. Belum ada, Bu. Ada, baik, bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Yang presentasi Bank Mandiri kemarin siapa? Ada tak? Saya akan pindah ke annual report-nya Bank Mandiri. Nah, kita akan bahas untuk risiko operasional ya. Apa saja penjelasan dari risiko operasional yang ada di annual report Bank Mandiri ya. Ini Bank Mandiri 2000 baik, ini di screen saudara sudah pindah ke Bank Mandiri? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke. Laporan tahunan 2020 ya. Laporan tahunan 2020. Mau dibagi ke chat box atau tidak? Atau saudara, Bu? Ya? Boleh. Boleh, oke. Saya close dulu ya, karena kalau tidak ditutup nggak mau dibagi. Sebentar. Untuk yang file sebelumnya sudah dibagikan di text box belum ya, Bu? Yang file sudah? Di saya belum muncul, Bu. Oh, belum muncul. Oh, sebentar. Oke. Melelahkan, guys. Saya kirim lagi ya, yang SEOJK yang nomor 6 tahun 2020 dan yang 2016. Lalu itu di mana sebentar. Berbeda. Saya kirim 3 file ya. SOCK yang 16 dan tahun 2020, satu lagi Bank Mandiri, cuma Bank Mandiri kalau dibuka filenya mau nggak ya? Kirimkan.
sepertinya.